Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita hormati dan kita muliakan bersama, yang pertama dan selalu akan saya utamakan dimanapun saya berada. Siapa mereka? Para alim ulama, para guru-guru kita yang hadir. Tolong simak, saya mau titip pesan. Mau Mister Jokowi sekalipun duduk malam ini, mau presiden sekalipun hadir malam ini, jangan dulu dimuliakan namanya sebelum kita belajar memuliakan para ulama yang lebih terhormat ketimbang para pejabat. Betul? Kalau ini malam presiden meninggal, pegang omongan saya, besok rebutan orang jadi penggantinya. Betul? Tapi kalau ini malam guru-guru kita yang meninggal, para alim ulama, para kiai, para habaib, 10 tahun ke depan, 20 tahun, 30 tahun, belum tentu ada yang bisa menggantikan mereka. Betul? Masih ingat kepergian Habib Munzir, Kiai Haji Zainuddin MZ, sahabat saya UJ, Allah yarham ayahanda beliau tercinta. 10 tahun, 20 tahun, belum tentu ada yang bisa menggantikan orang-orang hebat seperti mereka. Maka kita doakan guru-guru kita yang hadir malam ini, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi hidupnya, Allah mudahkan segala urusannya, amin ya rabbal. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap keluarga besar Yayasan, iya itu maksudnya. Gitu aja kok repot. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebut satu persatu, tapi yakinlah di hati ini ada rasa cinta dan hormat untuk semuanya. Dan semua hadirin hadirat yang berbahagia, mohon maaf hari ini sebenarnya kondisi saya sedang tidak sehat, tapi takriman wa ta'ziman, sebagai bentuk penghormatan kepada sahibul hajat, saya paksakan hadir ke sini. Suara saya mendadak hilang. Apa saya SMS aja ceramah hari ini? Terlalu sibuk, banyak acara, kurang tidur, suara hilang. Apalagi kalau Ramadan. Ramadan deh, saking sibuknya, hampir gak makan siang loh. Saya boleh minta sesuatu sebelum mulai? Tolong nanti jangan ada yang bicara. Kalau ada yang ngomong 5 menit saya potong, ngomong lagi 5 menit lagi saya potong, ngomong lagi pulang saya, Pak. Siap? Karena nanti di penghujung ceramah saya ada kuisnya. Siapa yang bisa jawab pertanyaan saya nanti dapat hadiah kenang-kenangan dari saya. Hadiahnya nggak tanggung-tanggung loh, berangkat haji bagi yang mampu. Mau pergi haji? Mau umroh? Saya tawarkan 2 pilihan. Kira-kira mau pilih yang mana? Tapi jangan salah milih, fatal urusannya. Yang pertama, mau dipanggil Allah jadi tamunya, atau mau coba-coba pilihan kedua, mau dipanggil Allah. Bingung. Dua-duanya Betty, beda-beda tipis, sama-sama dapat panggilan. Cuma yang membedakan, kalau yang pertama dipanggil Allah jadi tamunya, ada harapan pulang. Tapi kalau dipanggil Allah, benar-benar dipulangkan. Jadi mau yang pertama atau yang kedua? Kelihatan takut mati. Nanti yang bisa jawab pertanyaan saya sudah menyiapkan beberapa hadiah.
Hadiahnya memang kecil tapi hargai karyanya. Orang bijak pernah berpesan, apalah artinya orang ngasih kita yang besar dan mahal kalau dia tidak ikhlas. Yang besar jadi kecil, yang mahal jadi murah. Lebih baik orang ngasih kita yang kecil, murah kalau dia ikhlas. Yang kecil jadi besar, yang murah jadi mahal. Yang akan saya hadiahkan memang terlihat kecil, tapi hargai karyanya. Nanti yang bisa jawab pertanyaan saya dapat hadiah CD terbaru dan terdahsyat muhasabah saya. Nangis nanti kalau dengar isinya. Plus dengan 5 lagu religi yang digarap secara profesional. Salah satunya lagu yang saya ciptakan untuk ibu saya tercinta, yang terpilih jadi soundtrack layar lebar film pertama saya, yang akan tayang nanti tanggal 2 April di seluruh bioskop yang ada di Indonesia. Dijamin ibu, bapak tidak akan bisa beli CD ini di toko-toko bangunan, kecuali di tempat saya ceramah. Nanti dapat CD plus tanda tangan. Mau? Ada hadiah kedua. Yang bisa jawab pertanyaan saya nanti dapat buku plus tanda tangan langsung. Sudah punya buku ini? Ini buku best of bestseller karangan saya. Dalam waktu yang singkat, per malam ini, buku ini sudah tembus 200.000 buku lebih terjual. Tidak menggunakan toko buku terbesar milik non-muslim yang ada di Indonesia. Hanya lewat jaringan tabligh akbar seperti ini setiap harinya. Karena sudah tembus ratusan ribu, mohon doanya, buku ini saya angkat jadi film layar lebar religi pertama saya. Filmnya sama dengan judul buku, tayangnya tanggal 2 April. Kalau orang kampung sini ingin ikut main di film saya, sutradara saya bilang masih ada lowongan. Saya tanya, jadi apa? Jenazah. Ada yang berminat? Ini bukan sembarang buku loh, Dek. Tahu berapa lama saya nulis satu buku ini? Nulis satu buku ini 3 tahun setengah. Nulisnya sampai nangis-nangis. Saya nulis buku ini, saya sedang menghina kebodohan saya sendiri dan mungkin kebodohan kita semuanya. 3 tahun setengah. Saya jamin nanti kalau baca bukunya, insya Allah nangis. Kemarin terbukti loh. Saya sedang tabligh akbar di satu daerah yang hadir puluhan ribu jamaah, hidup semuanya. Tiba-tiba saya terharu ketika saya melihat ke arah belakang, nampak seorang preman, mukanya serem, rambutnya gondrong, badannya bertato, diam-diam dia ngedengerin ceramah saya dari belakang. Saya terharu, Pak. Saya undang dia naik ke panggung. Lalu saya hadiahkan buku karangan saya ini. Apa yang terjadi? Subhanallah. Belum dia baca, baru dia pegang, udah nangis-nangis preman itu. Saya tanya dia, "Abang, kenapa abang nangis?" Ternyata dia nangis karena nggak bisa baca. Nanti yang bisa jawab dapat buku plus tanda tangan. Siap kita mulai? Siap kita mulai? Kita bersalawat dulu kepada Rasul. Karena dunia beserta isinya ini tidak akan Allah ciptakan kalau bukan karena nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a sya'ni wa daraji, atfaka ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal
Episode yang pertama singkat padat insyaallah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun pada diri Nabi terdapat contoh tauladan yang harus kita ikuti. Banyak orang bisa mencontohkan, tapi tidak semua orang pantas jadi percontohan. Betul? Cuma satu-satunya manusia di dunia ini yang tidak hanya mencontohkan, tapi jadi percontohan yang harus kita ikuti. Cuma Nabi kita Muhammad sallallahu. Pertini kata siapa? Apa yang bisa kita contoh dari Nabi? Banyak. Kalau saya beberkan tidak akan selesai sampai kapanpun. Di antaranya, mohon doanya, saya sedang menulis buku yang kesekian. Judulnya sedikit mengundang pro dan kontra. Saya sempat diprotes oleh Kiai Sepuh, dianggap melecehkan Nabi karena judul buku itu. Begitu saya jelaskan pada ketawa dan gak sabar pengen punya bukunya. Judul bukunya saya tulis Nabi dan kita bedanya sedikit. Nabi dan kita bedanya sedikit. Percaya nggak kalau Nabi dan kita bedanya sedikit? Malam ini sedikit saja saya bocorkan isinya. Kalau banyak nanti alamat gak beli buku. Nabi itu sedikit betul makannya, nggak kayak kita sedikit-sedikit. Jadi kita dan Nabi bedanya cuma nggak percaya sih. Nabi itu sedikit betul tidurnya, nggak kayak kita sedikit ngiler. Jadi kita dan Nabi bedanya cuma gak percaya sih. Nabi itu sedikit sedekah, gak kayak kita sedekahnya cuma. Jadi kita dan Nabi bedanya cuma. Nabi itu lihat siapapun, bahkan musuh sekalipun, betapa hebat akhlaknya. Sedikit-sedikit senyum bro, sedikit-sedikit senyum. Gak kayak kita lihat mertua, senyumnya cuma. Jadi kita dan Nabi bedanya cuma. Ibu tahu nggak gaya senyum sedikit seperti apa? Nggak enak lihat wajahnya. Begini gaya senyum sedikit. Nggak enak. Betul? Nabi itu sedikit-sedikit manggil-manggil kita. Sedikit-sedikit ingat dengan kita. Nggak kayak kita. Manggil Nabi cuma sedikit, ingat Nabi cuma. Coba kalau nggak percaya lihat, buktikan sejarah. Seperti yang tadi disampaikan guru kita, ketika Nabi mau tutup mata, siapa yang Nabi panggil di hadapan Allah? Ummati, 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 ummatku, ummatku, ummatku. Ini yang saya garis bawahi. Nabi dengan kita cinta mati, dan sudah cintanya dibawa sampai mati, dan sudah seharusnya semua orang yang ada di sini cinta kepada Nabi sampai mati. Betul? Pertanyaan saya, ada nggak pemimpin zaman sekarang mau raja belusukan sekaligus? Begitu mau meninggal dunia yang dia panggil rakyatku, rakyatku, mimpi kalian. Betul? Pemimpin-pemimpin sekarang ini kebanyakan. Pemimpin sekarang ini kebanyakan. Kalau mau
mau nyalonin acara Maulid Nabi model begini nggak diundang datang. Udah menang diundang nggak mau datang. Pemimpin zaman sekarang ini kalau butuh rakyat dideketin, udah menang rakyat ditinggalin. Betul? Padahal maaf, mana ada pemimpin kalau bukan karena rakyat. Mana mungkin orang bisa jadi besar kalau bukan orang-orang kecil. Mana ada orang bisa berada di atas kalau bukan orang di bawah yang memperjuangkannya. Coba lihat itu namanya masjid. Mana ada orang yang dipanggil imam, kalau bukan karena jasa beberapa orang di belakangnya yang sudi dipanggil jadi Pak Makmum. Bahkan mohon maaf, saya mana mungkin dipanggil Ustadz kalau bukan karena jasa Bapak Ibu yang bersedia mendengar ocehan saya. Coba kalau saya ngoceh sendiri. Orang gak manggil saya Ustadz, manggilnya apa? Sopan banget orang itu. Betul? Bu, sekarang ini banyak pemimpin lupa dengan pemimpin seperti kacang lupa dengan kulitnya. Maka masih ingat gak bedanya pilkada dan pilkabib? Kalau pilkada begitu jadi penyakitnya langsung lupa itu pilkada Pak. Tapi kalau pilkada begitu lupa langsung pengalaman. Nabi sedikit-sedikit ingat kita, kok kita ingat Nabi cuma sedikit. Betul? Salatullah salamullah ala taha salatullah salamullah tawassadna wa bil hadi wa kulli mujahidin bi ahlil. Nabi dan kita bedanya cuma nggak percaya sih. Nabi itu sudah dijamin Allah pasti masuk surga, pasti. Orang pertama yang nyampe ke dalamnya, dosa Nabi yang lalu sudah diampuni, dosa Nabi yang akan datang sudah dihapuskan Allah. Tapi Nabi kita tahu diri loh dek, walaupun sudah megang pasti kunci surga, Nabi tetap sedikit-sedikit sholat, sedikit-sedikit sholat. Sampai-sampai sejarah menyebutkan kaki Nabi bengkak karena sholat. Di sini ada juga pasti yang kakinya bengkak. Di kampung saya itu di Palembang dulu ada yang kakinya bengkak, tapi bukan karena sholat, ketimpa beduk. Bu, Nabi sudah pasti masuk surga tapi tahu diri sedikit-sedikit sholat. Gak kayak kita, belum tentu masuk surga, belum jaminan nyium baunya. Dosa yang lalu masih menumpuk, dosa yang akan datang lagi direncanakan. Tapi dasar gak tahu diri, sholatnya cuma. Jadi kita dan Nabi bedanya cuma. Iya Nabi salam. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habib salam alaika. Singkat pada episode kedua. Jangan heran kalau ada penceramah baru mulai ceramah suka lihat jam tangannya. Itu cuma teknik ceramah saja. Sebenarnya dia lagi mikir habis ini mau ngomong apa.
Itu nasib kalau jadi penceramah kedua. Bahan sudah diambil semua. Harus pintar-pintar mengolah bahan biar nggak sama dengan penceramah sebelumnya. Episode kedua. Saya harus sedikit merubah gaya ceramah saya karena di depan saya lihat ada makhluk-makhluk halus. Anak kecil ini halus perasaannya. Coba lihat sekarang jam berapa? 11 lewat. Waktu tidur mereka korbankan, mereka milih gabung dengan kita. Jangan sampai nanti mereka keluar dari acara kita malam ini, mereka menganggap Allah tadi malam itu acara cuma buat orang tua doang. Tanamkan di hati mereka ada rasa bangga duduk bersama kita. Biarkan mereka merasa tadi malam ternyata acara kita. Oke bro? Siapa yang tahu angkat tangan, saya kasih hadiah. Tadi guru kita bicara tentang sholat. Saya cuma pengen tahu. Angkat tangan, jangan jawab, saya kasih hadiah. Siapa yang tahu sholat sehari semalam ada berapa waktu? Angkat tangan. Yang saya minta makhluk halus bukan makhluk kasar. Ayo, sehari semalam sholat ada berapa waktu? Angkat tangan. Dapat hadiah. Sini, sini kamu. Tepuk tangan dulu dong. Guru saya mengajarkan kalau ngadepin makhluk halus harus dengan makhluk halus. Kita kenalan dulu ya. Kamu dapat hadiah dari saya 50.000. Tapi kenalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lebih baik saya nyawer orang yang berani dalam kebaikan daripada nyawer orang yang berani dan goyang oplosan. Saya bukan sedang bermain ya, tapi sebenarnya saya sedang menerjemahkan hadis Nabi. Nabi berpesan, la'ib waladaka sab'an. Teknik mendidik anak salah satunya itu umur 0 sampai 7 ajari sambil bermain. Makanya konsep hadis Nabi ini dicolong mentah-mentah oleh orang kafir. Mereka bikin taman bermain, taman kanak-kanak. Sebenarnya itu ide brilian Nabi kita Muhammad sallallahu. Nama kamu siapa? Fajri. Fajri. Kamu kelas berapa? 3. Kelas 3 SD. Oh, ntar lagi SMP. Jadi menteri. Sekarang enak, Ustaz. SMP bisa jadi menteri. Boleh tahu nanti kalau kamu besar cita-citamu mau jadi apa? Kasih tahu dong teman-temanmu biar memberikan semangat buat teman-temanmu. Nanti kalau besar mau jadi apa? Subhanallah. Ini teknik mencuri perhatian anak-anak kecil. Kalau dilihat dari penampilan kamu cocok jadi menteri. Soleh, kalem, menteri peranan wanita. Kamu mau jadi apa nanti kalau besar? Polisi. Mau jadi polisi? Takut sama KPK loh. Mau jadi polisi yang di jalan apa polisi tidur? Polisi yang di jalan. Oh, polisi jalan. Emang kamu tahu tugas polisi apa? Begitu jadi polisi dia cuma nongkrong doang di jalan. Gak tahu tugas. Saya bukan cuma bermain loh, sebenarnya saya sedang mengingatkan semua yang lahir di muka bumi, kata Nabi fitrah. Lihat betapa fitrah dia. Kamu mau jadi apa? Polisi. Tahu tugas polisi apa? Enggak. Sama kayak kemarin ada anak kecil saking lugunya saya tanya, kamu mau jadi apa? Dokter. Dokter hebat kamu. Dokter apa dia? Azhari. Berarti kan teroris. Yang parah temennya. Begitu saya tanya, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi setan. Hah? Emang kamu tahu
setan itu apa? Enggak. Nah kalau nggak tahu setan, dari mana hafal kata setan? Dari papa. Gimana ceritanya? Papa kalau berantem sama mama sering manggil mama setan. Nah ini pesan nih, kalau berantem suami istri jangan di depan anak. Iya Bu, kamu cinta dengan Nabi Muhammad? Cinta banget atau cinta aja? Cinta banget. Cius. Ini apa? Kalau cinta berarti bisa baca sholawat dong. Suka baca sholawat? Kamu hafal sholawat apa? 50.000 loh. Bisa baca sholawat? Belum. Tapi tahu sholat ada berapa waktu ya? Sholat ada berapa waktu? 5 waktu. Ketahuan anak masjid. Yang pertama sholat apa? Johor. Lohor. Berarti dia lahirnya habis subuh. Tapi kalau lohor masih mending Ustaz. Zuhur benar. Itu di Bekasi. Saya pernah ceramah, anak kecil kayak gini saya tanya. Ternyata dia punya nama lain selain sholat lohor. Sholat apa? Tengah. Sholat tengah. Anak-anak sekarang ini kan suka ngarang-ngarang kadang-kadang. Jangan-jangan niatnya usolli tengari bang. Habis zuhur sholat apa? Asar. Berarti kamu pintar rajin sholat. Habis asar? Maghrib. Bapak kamu. Habis maghrib? Isya. Habis isya? Subuh. Pintar kamu. 50.000. Nyesel kan? Nyesel kamu nggak bisa tidur kamu. Saya bangga lihat anak-anak berani seperti kamu dalam kebaikan. Sedih kalau lihat anak-anak sekarang giliran tawuran berani mati, giliran narkoba berani overdosis, naik motor kebut-kebutan berani rojiun, berani boleh untuk yang benar seperti ini. Hebat kamu, 50.000. Nanti dapat 50.000 mau beli apa sayang? Buat bayar buku. Beli buku, kamu dapat ilmu, saya dapat pahalanya, oke? Janji. Jangan jajan loh. Nanti kalau jajan, saya gak panjang. Oke? Nah, belum selesai, dikit lagi. Mau dapat 50? Baik. Subuh berapa rakaat? 2. Pintar ya. Zuhur? 4. Asar? 4. Anak bodoh. Maghrib? 3. Isya? 4. Pintar. Kemarin anak kecil parah bang. Saya tanya, zuhur berapa rakaat? 4. Asar? 4. Habis asar maghrib saya jebak, isya saya majuin. Isya 4. Maghrib 4. Subuh 4. Dan kapan sholat borongan? Sekarang jujur, pertanyaan terakhir. Sholat 5 waktu kamu tahu, rakaatnya kamu tepat. Sekarang jujur, jangan ada dusta di antara kita. 5-5-nya kamu kerjain gak? 5-5-nya dikerjain, bener. Ada yang ketinggalan gak? Ada. Ini ilmu sebenarnya. Lebih baik jadi orang kecil hidup penuh dengan kejujuran daripada jadi orang besar, pejabat hidup penuh dengan kebohongan. Betul? Empat kau. 50.000. Nyesel. Coba kamu berani maju. 50.000 hari ini. Ini uang berapa? 50. Nanti bawa pulang. Kembali 49.500. Titip salam buat orang tuamu. Jadi contoh yang baik buat teman-teman. Ya. Ada pesan-pesan terakhir? Hadirin yang dimuliakan Allah. Bu,
Apalagi yang bisa kita contoh dari Nabi, salah satunya akhlaknya. Maaf lahir batin, sekarang ini Indonesia sedang dilanda krisis akhlak. Dulu waktu saya masih seusia dia, kalau ada orang tua di depan saya yang muda gak berani motong jalannya, pamali takut kualat. Tapi lihat akhlak anak-anak di ibu kota sekarang, orang tua di depan bukan cuma dipotong, tapi ditabrak. Betul? Dulu ketika saya masih kecil, diajak pengajian oleh orang tua saya nakal. Ibu saya nggak perlu pakai cubitan pak, cukup ngasih kode, matanya melotot mandangin saya udah gemeteran. Ibu saya cukup begini doang, udah takut. Zaman sekarang anak model begini, kita ajak pengajian, bandel kita pelototin, dia ngejawab apa dia galakan dia kelima kita. Betul? Dulu saya seusia kamu dek, saya pernah main bola di tengah lapangan. Asyik main bola, azan maghrib berkumandang saya nggak pulang. Marah ibu saya. Ibu saya keluar dari rumah, nggak pakai teriak-teriak, cukup berdiri di pinggir lapangan, hanya dengan modal tangan begini sudah bikin saya gemeteran. Kayak ada magnet pak, mendekat dengan sendirinya, siap dimarahin. Nggak kayak anak-anak zaman sekarang Ustaz, main bola tengah lapangan, azan maghrib berkumandang, nggak pulang, ibunya teriak-teriak keluar dari rumah, nguber-nguber dia, masuk tengah lapangan, jadi pemain tambahan. Ibu saya nggak begitu. Cukup berdiri pinggir lapangan, cuma modal begini doang pak. Saya udah mendekat, langsung menunduk. Maaf ya, zaman dulu kita kalau dimarahin orang tua jangankan ngeles, ngangkat wajah, mandangin wajah orang tua aja gak berani. Betul? Saya langsung nunduk. Ibu saya langsung berkata, kamu tahu kenapa Umi gak pakai teriakan nak? Umi malu dengan Allah. Teriakan azan, panggilan menghadap Tuhanmu, kamu abaikan. Apalagi teriakanku, pulang kamu, pulang sekarang nak. Saya dipeluk pak, begitu dipeluk, saya dibacain satu ayat di kuping, langsung nangis loh deh. Apa ayatnya? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikan anakku ini anak yang soleh ya Allah. Nangis saya, gak banyak bicara, langsung pulang. Besok teman main bola saya heran nanya, hebat ibumu, hebat, tinggi ilmunya. Diginiin langsung mendekat, dibacain ayat, nangis-nangis kamu. Saya bilang, kuping diayatin, kaki dicubit. Walaupun digituin kita nggak pernah ngambek kayak anak-anak sekarang. Betul? Betul? Sekarang krisis. Ibu, Bu, ingat kasus Marshanda? Seorang wanita cantik, artis terkenal, melaporkan ibu kandungnya ke kantor polisi. Mikir, kata Cak Lontong, ini pertanda kiamat sudah dekat, krisis akhlak melanda negeri ini. Padahal yang namanya ibu sosok yang tidak akan bisa terbayar jasanya. Seorang ibu berani mati demi 10 orang anaknya. Betul Bu? 10 orang anak belum tentu berani mati demi seorang ibunya. Betul? Ibu ngeden keluar kamu deh. Kamu ngeden mana bisa keluar ibu. Betul? Ibu ngeden keluar apa? Anak. Anak ngeden keluar apa? Gak usah dibahas. Saya kadang-kadang suka kesel lihat kacang lupa dengan kulitnya. Masih ingat kasus nenek Aminah yang menghebohkan TV? Seorang ibu tua renta pak, dilaporkan anak kandungnya dituntut ganti rugi 1 miliar, krisis akhlak. Padahal zaman Nabi ada seorang anak pernah melapor, ya Rasul, marahin orang tua saya, suka nyolong harta saya, marahin ya Rasul. Bukan orang tuanya yang dimarahin, dia yang ditegur Nabi. Anta wa maluka li abika. Anak gak tahu diri kamu. Dirimu, hartamu, nyawamu milik ayah ibumu. Betul? Betul? Bu, Bu,
Beberapa tahun yang lalu saya diundang tabligh akbar loh, di sebuah kota yang kecil. Kotanya kecil banget kalau dilihat dari peta. Kota itu namanya Muara Tibung. 5 jam naik mobil dari kota Jambi. Dek, bayangin loh, naik mobil aja 5 jam loh. Nggak tahu kalau naik odong-odong. Begitu saya nyampe ke kota itu, saya meneteskan air mata. Kenapa? Di kota itu juga sedang dilanda krisis akhlak. Ada kejadian di sana, seorang anak mengunci ibunya di kandang kambing. Dia tidur di tempat yang bagus, ibunya dibiarkan tidur di kandang kambing. Saya meneteskan air mata. Saya berpikir, jangan-jangan ini salah satu faktor yang membuat Indonesia sering dapat bencana dan musibah dari Allah, karena banyak kacang lupa dengan kulitnya. Betul? Betul? Astaghfirullah Rabbal baraya. Ibu kenal Nabi Nuh? Yang kompak kenal Nabi Nuh? Di mana kenalannya? Ibu kalau kenal Nabi Nuh berarti ibu makhluk purbakala. Adalah Nabi Allah Nuh, seorang nabi yang pernah diuji Allah dengan musibah yang mengerikan. Musibah apa? Banjir. Konon satu dunia ditenggelamkan Allah. Satu dunia. Tidak ada yang selamat dari murka itu kecuali yang naik ke atas kapal Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh dikasih gelar tambahan Abal Bashar Thani, bapak manusia kedua setelah Adam. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang hidup kecuali yang naik ke atas kapal Nabi Nuh. Pertanyaannya, kenapa Allah murka, dikasih bencana, banjir mengerikan? Apa karena umat Nabi Nuh yang suka membangkang? Bukan itu faktornya. Karena nabi-nabi yang lain umatnya juga bangkang-bangkang, tapi nggak pernah ditenggelamkan Allah sedahsyat itu. Ternyata ada faktor lain yang membuat Allah murka, Pak. Bu, mau tahu faktor apa? Yang kompak mau tahu? Mau tahu? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Alergi kalau lihat kamera. Orang Indonesia ini Ustaz, tiada hari tanpa putu-putu. Dikit-dikit putu, dikit-dikit putu. Saya dari tadi pagi acara sampai hari ini ketemu jamaah selalu bilang, Beb minta putu, Beb minta putu. Hampir sekarang belum kedengaran ada yang bilang, Beb minta doa. Minta putu. Tiada hari tanpa putu-putu. Bahkan di Indonesia ini orang meninggal pun diputuin. Gak afdol kalau gak putu perpisahan. Makanya kemarin ada teman saya, saudaranya meninggal, diputuin. Refleks dia bilang sama yang meninggal, senyum, senyum bro, senyum. Dia bilang, mas, dia udah meninggal. Kalau senyum kamu yang menyusul, mas. Bu, tahu apa yang membuat Allah murka dihadirkan banjir besar? Ternyata ada faktor lain. Faktor apa? Di zaman Nabi Nuh ada dosa besar sudah terjadi. Dosa apa? Seorang anak durhaka dengan ayahnya. Siapa anak itu? Kan'an. Durhaka dengan siapa? Nuh. Siapa Nuh? Ayah kandungnya. Apa statusnya? Nabi utusan Allah. Maka saya menyimpulkan, Indonesia ini banyak bencana, musibah, malapetaka. Jangan-jangan sudah banyak anak durhaka di negeri ini. Mulai dari tsunami, banjir bandang, gunung meletus, gempa bumi, dan yang terakhir tanah longsor di Banjarnegara, Jawa Barat. Jawa mana? Lah kan menterinya sendiri bilang Jawa Barat. Saya kan ikut menteri. Bu, Jawa Barat apa Jawa Tengah? Yang benar Jawa Tengah. Model begini mau jadi menteri. Wilayah Indonesia aja nggak tahu mau jadi menteri. Betul? Malu-maluin. Betul, Bu? Banjar itu Jawa Tengah, Dik, bukan Jawa Barat. Bu, musibah terus melanda negeri ini karena banyak kacang lupa dengan kulitnya.
Maka mohon maaf adik manis, pulang dari kota Jambi di atas pesawat menuju Jakarta saya nggak bisa tidur. Saya coret-coret sebuah kertas, lalu tanpa sengaja saya menemukan sebuah nama yang indah yang berujung menjadi sebuah karya buku yang luar biasa. Apa namanya? Ada surga di rumahmu, disingkat jadi ASDR. Nanti judul film layar lebar saya sama dengan judul buku, Ada Surga di Rumahmu, tayang 2 April. Nonton ye. Awas lo. Bu, tahu siapa surga kita di rumah, Dek? Ayah dan ibu kita. Lebih dekat lagi ada di mana? Di bawah telapak kaki ibu. Tapi kenapa kita mencari surga yang jauh lupa dengan yang dekat? Saya kasih contoh. Tangan orang dicium-cium. Tangan orang tua sendiri nggak pernah dicium-cium begitu. Betul? Itu namanya mencari surga yang jauh lupa dengan yang dekat. Nanti saya kupas tuntas di buku saya. Beli ya. Saya pernah ceramah di satu daerah, Pak, yang hadir ribuan anak-anak remaja. Turun dari panggung, habis tangan saya ditarik-tarik oleh mereka, rebut-rebutan mau nyium tangan. Yang namanya anak muda, kalau udah salaman gak ada aturan kadang-kadang. Tangan saya ditarik kemana, kepala saya kemana, Pak. Mereka tarik-tarikan sampai saya teriak-teriak, Dek, jangan tarik-tarikan tangannya, nanti tangan kita ketuker. Mereka rebut-rebutan, narik-narik tangan saya. Akhirnya gara-gara mereka rebut-rebutan, ada kejadian waktu itu. Seorang anak salah narik tangan. Ketarik tangan temannya sendiri, dikirain tangan saya, dicium-cium tangan temannya. Sama temannya dikerjain, kapan lagi lu cium tangan gua. Akhirnya mereka berantem berdua. Betul? Dek, lihat anak-anak zaman sekarang ngomong dengan teman bisa lembut, anjing, nun sewu, punten. Ngomong sama orang tua galaknya, nauzubillah. Manggil pasangan bisa romantis, darling, 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 dadar guling lo. Manggil orang tua, hoi, 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 hoi. Buat apa kita mulia di luar sana kalau hina di mata orang tua sendiri? Lebih baik kita hina di luar, asal mulia di mata orang tua kita sendiri. Nanti saya kupas tuntas di buku saya. Beli ya. Bu, lihat anak-anak zaman sekarang ya. Mohon maaf, makam-makam keramat jauh-jauh didatengin. Orang tua keramat hidup dalam rumah nggak diurusin. Batu nisan keramat dicium-cium. Tanah kuburannya dikantongin. Tapi lucunya ayah ibunya keramat hidup nggak pernah diurusin. Itu salah besar. Silaturahim itu yang hidup dulu baru yang mati. Kalau yang mati mah nggak perlu digituin, kirimin Yasin, tahlil, Fatihah. Yang mati bahagia. Nggak percaya silakan mati, malam ini kita yasinkan. Bu, anak-anak sekarang lupa yang namanya orang tua itu keramat hidup, doanya makbul, sumpahnya manjur, betul? Dek, orang tuamu itu jangankan doain, nyumpahin bisa jadi doa. Saya kasih contoh. Kamu tahu nggak di Padang legenda terkenal anak muda yang disumpah ibunya jadi batu. Namanya siapa? Yang kompak maling. Itu baru maling kundang yang disumpah ibunya jadi batu. Baru maling kundang loh, belum yang maling motor, maling mobil, dan maling-maling lainnya. Di buku saya ceritakan sebuah hadis Nabi. Nabi pernah bersabda, dulu kata Nabi, ada seorang anak yang rajin sholat, gemar beribadah. Ketika dia lagi sholat, ibunya manggil 3 kali, panggilan ibunya tidak dia jawab. Ibunya marah, terluka, mengangkat tangan, mengadu kepada Allah. Lalu tanpa sengaja keluar sumpah. Tolong garis bawahi, 5 menit potong. Bu, buat yang rajin sholat, sumpah ibu tembus. Apalagi buat dirimu yang rajin main PS, dipanggil-panggil gak jawab-jawab. Dengan sombong dia berkata, ibu saya lagi meeting, minggu depan saya pulang. Apa yang terjadi dek? Malam harinya ibunya dipanggil menghadap Allah. Dan sekarang teman saya itu keadaan yang memprihatinkan.
Setiap kali dengar bunyi handphone, dia sembunyi, lalu berlari membenturkan kepala ke dinding sekuat-kuatnya, menyesal dengan kebodohan masa lalunya yang pernah menyia-nyiakan permintaan terakhir ibunya. Maka saya mau titip pesan buat adik-adik saya, mulai hari ini sampai seterusnya, kalau ayah, ibumu menginginkan sesuatu dari dirimu dan kebaikan untukmu, kebahagiaan buat mereka nanti, mampu kau lakukan itu hari ini. Jangan berani bilang besok, karena belum tentu besok kau diberikan Allah kesempatan kedua untuk menciptakan senyum terakhir yang ada di wajahnya, yang mungkin senyum itu akan dia bawa mati dan dia banggakan itu di hadapan Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum. Tadi saya melihat matanya berkunang-kunang, terbayang dengan siapa? Umi masih ada? Alhamdulillah. Pernah bikin salah dengan Umi? Jujur banyak. Sudah merasa membahagiakan Umi? Termasuk yang ngomong ini. Saya nulis buku itu saya sedang menghina diri saya. Kita ini bodoh. Lebih banyak meminta ketimbang memberi kepada orang tua. Lebih sering menuntut ketimbang menghargai. Lebih sering dapat murka ketimbang ridho. Lalu dengan sombong minta syurga sama Allah. Mimpi namanya. Rajin sholat, puasa tiap hari, sedekah terkenal, haji tiap tahun, umroh tiap bulan, durhaka sama orang tua, haram mencium bau syurganya Allah. Haram kata Nabi. Jarak 1000 tahun perjalanan akhirat sudah diharamkan oleh Allah mencium baunya. Kalau mencium baunya saja haram, apa mungkin bisa jadi penghuninya? Tepuk tangan dulu buat saudara kita tercinta. Mau buku atau CD? Nanti baca bukunya, jangan lupa nonton filmnya tanggal 2 April. Bu, 2 April, rugi kalau nggak nonton filmnya. Dapat buku plus tanda tangan dari saya. Dapat tanda tangan. Jangan lihat bukunya, hargai karyanya. 3,5 tahun saya nulis buku ini. Nangis nanti kalau kamu baca bukunya. 3,5 tahun. 3,5 tahun. Kalau ada yang berminat ingin mengkoleksi bukunya, kado buat anak-anaknya, ini menarik sekali. Apalagi juga CD-nya, nangis nanti kalau dengar muhasabahnya. Standnya ada di sudut sana, ya, juga ada di sebelah sana. Nanti yang beli cepat bawa ke sini, saya kasih tanda tangan insya Allah. 3,5 tahun loh. Saya nulis ya 3 tahun. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Baca, nikmati. Mudah-mudahan bisa membuat kau makin bisa menghargai ayah ibumu. Terima kasih banyak. Titip salam buat semua keluarga. Hadirin yang dimuliakan Allah, mohon maaf lahir batin, kekurangan milik saya, kebodohan ada di saya, kelancangan milik saya, kesempurnaan milik Allah. Kesimpulannya, ada surga di rumahmu. 2 April, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.